Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kot. Selamat pagi, siang, sore atau malam ya. Jadi di episode kali ini saya akan bercerita tentang kenapa sih gitu saya membuat channel ini. By the way gini loh. Sepertinya sekarang untuk membagikan pengalaman dalam hal pengembangan diri gak harus melulu jadi penulis buku kali ya. Sekarang ini kan perkembangan zaman itu udah begitu luar biasa banget ya. Saya nggak melihat bahwa makin sedikit orang membaca buku, tapi saya melihatnya semakin banyak orang belajar dari sebuah perkembangan zaman. Hadirnya YouTube itu saya pergunakan baik banget gitu untuk bisa memulai pengembangan diri saya sendiri. Jadi saya membuat channel ini ya mungkin saat ini masih berupa podcast, belum ada vlog atau video-video yang berkaitan dengan aktivitas, tapi mungkin pengembangan selanjutnya akan seperti itu. Untuk itu saya belajar menaklukkan diri saya sendiri. Untuk memulai membuat channel ini saya menemukan hambatan-hambatan. Yang pertama kali itu adalah hambatan-hambatan ya untuk memulai gitu. Saya punya rencana untuk membangun channel ini, untuk membuat channel ini jauh, kira-kira 1 tahun yang lalu lah. Tapi baru beberapa hari ini saya realisasikan, tepatnya di bulan Oktober, di akhir bulan Oktober 2020 baru saya coba realisasikan. Ya hambatannya ya saya merasa saya nggak bisa ngomong gitu kan. Saya nggak tahu saya harus bikin video seperti apa. Tapi mulai dari ketika saya mau mencoba, seminggu sebelum saya mencoba, saya mengeksplorasi YouTube. Saya nonton banyak sekali channel-channel YouTube. Salah satunya saya sebutkan aja ya, ada channelnya Ateng Katros, builder motor. Kebetulan saya sangat suka sekali berkendara dengan motor. Terus channelnya Alit Susanto atau Sitlicious ya, itu juga sangat menginspirasi saya. Ada juga channelnya Robi Kencana. Terus ada channelnya Om Bingki, Baker Station. Ada juga channel-channel spiritual seperti channelnya Buya Syakur Yasin. Terus juga ada beberapa channel-channel yang ya berita umumnya lah, supaya kita bisa update gitu kan. Saya belajar di situ. Ternyata setelah saya ikuti, setelah saya subscribe channel-channel mereka, saya melihat bahwa pada awal-awalnya mereka juga ya untuk berbicara itu juga, untuk ngomong, untuk ngevlog itu juga kayaknya masih jauh dari sempurna ya. Tapi lama kelamaan mereka semakin hari jauh semakin sempurna. Kali ini, di episode kali ini saya akan bercerita tentang pengembangan diri yang saya dapatkan ya ketika saya mau memulai. Oke, saya ulangi. Ketika saya mau memulai, saya mendapatkan pengembangan diri yang luar biasa. Para pemirsa boleh membandingkan video yang pertama kali saya upload di episode pertama di 001A. Itu saya masih menulis running text untuk saya baca. Dan saya mulai belajar bagaimana caranya bikin intro. Semua otodidak. Jadi saya coba ambil scan, terus saya coba gabungkan lewat video maker. Ya itu memang luar biasa sekali menurut saya ya. Itu sulit, mungkin bagi kaum milenial kebanyakan itu mudah-mudah saja. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mau memulai untuk melakukan perkembangan diri. Saya yakin banget bahwa proyek terbaik dalam meraih impian itu adalah diri kita sendiri. Proyek yang terbaik itu adalah kita mulai memahat diri kita sendiri, membentuk, belajar sesuatu, mengeksplorasi pengetahuan,
kita explore, baik itu membaca buku atau menonton channel-channel yang positif gitu. Tujuannya apa? Sekali lagi kita mesti ingat bahwa kita ini membangun impian kita. Banyak banget channel-channel di luar sana yang sebenarnya bisa kita ambil segi positifnya. Tentunya channel-channel yang memang prioritasnya untuk bercerita-cerita yang positif tentang pengembangan diri, gitu kan, bagaimana membuat sesuatu dan lain-lain. Itu banyak banget manfaatnya untuk kita pelajari. Jadi di awal-awal saya sekali lagi saya mengalami banyak sekali kesulitan dan hambatan, terutama di bagian bagaimana cara mengedit video yang baik. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu, ingat, dengan berjalannya waktu kita akan mendapatkan, ya kita bisa bilang mendapatkan sebuah kesempurnaan pelan-pelan, semakin baik. Jadi jangan utamakan kualitas ketika kita mau memulai, tapi adalah kuantitas dari merubah kebiasaan. Oke, kita mulai merubah kebiasaan, ya kita harus memiliki kuantitas dalam merubah kebiasaan. Sekali lagi saya coba mengingatkan bahwa kita masih punya waktu, ya kita masih punya waktu. Sekali lagi nih ya, masih mengenai waktu adalah bahan baku atau adonan yang tidak kelihatan. Sama seperti kita bikin kue, bikin nastar, bikin brownies, itu ada adonan kan, dan itu juga perlu waktu. Saya ambil contoh yang sangat sering mungkin kita lihat ya. Analoginya begini, kalau kita menanak nasi, selain kita perlu beras, air, dandang ya, atau ketel, dan ada juga kompornya tentu ya. Ada juga yang masak pakai rice cooker, tapi saya coba yang paling tradisional deh. Itu juga selain kita harus menyiapkan bahan-bahannya, kita juga perlu waktu. Waktunya dari mana? Mulai dari kita cuci berasnya, kemudian kita menyalakan kompornya, menanaknya, kemudian sampai dikukus. Jadi yang paling penting itu dari semua rangkaian waktu yang ada di dalam sebuah proses adalah waktu untuk memulai. Kalau nggak dimulai-mulai ya berasnya nggak jadi-jadi dong ya. Jadi waktu itu adalah sebuah soft material yang ada tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa digenggam. Biasanya cuma dicemplungin sekalian dengan prosesnya. Tapi ingat, jangan membiarkan waktu itu berubah menjadi masa lalu yang tidak berguna. Berapapun duit yang Anda miliki nanti, itu akan sia-sia sebab Anda tidak akan bisa membelinya kembali. Waktu yang hilang dan menguap begitu saja. Oke, sebelum saya akhiri episode kali ini, saya berdoa untuk para pemirsa dan pendengar setia channel ini. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan aktivitas hari ini, serta juga diberikan ketenangan dan kedamaian jiwa dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Coach, bye-bye.